Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Unggul dalam prestasi, siap berkompetisi, dan berjiwa Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, calon siswa baru MAN Bondowoso. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang tata tertib MAN Bondowoso. Jadi di MAN Bondowoso ini ada aturan-aturannya. Aturannya sudah dibuat oleh sekolah dan ini harus diikuti oleh semua siswa yang ada di MAN Bondowoso. Jadi anak-anakku sekalian yang untuk kelas 10 saya jelaskan satu persatu, tapi nanti yang lebih lengkapnya kalau kalian sudah masuk di kelasnya masing-masing. Untuk sekarang hanya sebagian saja, karena mengingat waktu sekarang ini tidak boleh lama-lama untuk berkumpul di satu ruangan. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas calon siswa baru MAN Bondowoso, jadi saya akan jelaskan tentang tatib yang ada di MAN Bondowoso. Ini yang pertama, yaitu kualifikasi kelas A. Kelas A ini ada sekian banyak, mungkin kalau saya lihat ini masih ada 43 item. Makanya ini nanti saya jelaskan hanya sebagian saja. Yang pertama itu kalian harus tidak terlibat dalam tindak kriminal atau tindak pidana. Apa maksudnya? Kalian ini masuk di MAN belum pernah dihukum. Oh, kamu tanya, kok saya ini belum pernah dihukum, Pak? Misalnya, ya, karena belum tentu kelas anak SMP ini tidak dihukum. Kadang-kadang ada misal narkoba, kamu ditahan sekian minggu, itu masuk dihukum. Jadi itu tidak boleh. Selanjutnya, tindak pidana selanjutnya, kamu melaksanakan tugas-tugas di sini melalaikan, sehingga seperti contohnya kamu itu mengambil sepeda, mencuri. Nah, ini tindak pidana. Mencuri dilaporkan. Nah, ini langsung dikeluarkan kamu dari MAN Bondowoso. Itu skornya berapa, Pak? Skornya 100 langsung. Jadi 100 langsung kamu dikembalikan ke orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, berbuat mungkarat. Mungkarat itu dalam artian begini. Kalian di MAN Bondowoso tidak punya pacar misalnya, tapi setelah ketemu dengan teman-temannya, kok cantik-cantik ini loh, kok kamu ada sesuatu di hatinya, misalnya ya katanya anak sekarang naksir lah itu. Dan makanya dan nanti lama dekat kok enak ya, kok komunikasinya kok enak dan enak, akhirnya kamu itu berkumpul di suatu tempat misalnya. Selanjutnya yaitu nomor 3, menikah sirih atau menikah secara resmi. Ini sudah tidak boleh, apalagi rasmi, sirih aja tidak boleh. Jadi kalian tujuannya datang ke sini sudah resmi menjadi siswa dan siswi MAN Bondowoso, tidak boleh menikah sirih atau rasmi. Nah, ini skornya 100. Contohnya bagaimana, Pak, menikah sirih? Kalian tunangan katanya orang tuanya, ketimbang kamu itu haram, kamu itu maka dinikahkanlah sirih. Nikah sirih itu bagaimana? Nikah sirih itu adalah mendatangkan Pak Kiai atau mendatangkan tokoh masyarakat yang bisa menikahkan, disaksikan oleh kedua belah pihak. Itu sudah sah secara agama, tapi secara pemerintahan belum sah. Dan ini tidak boleh. Maka kalian kalau ketahuan, tapi insya Allah ketahuan, maka kalian skornya 100 sudah dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi kalian bukan dipindah, dikembalikan kepada orang tuanya. Ini yang nomor 3. Selanjutnya
Yang nomor 4, membawa dan menggunakan senjata tajam. Nah ini, Pak, saya Pak enggak pernah Pak. Ini pernah kejadian di sini Mas, Mbak. Senjata tajam itu kamu enggak pernah bawa, tapi tasnya kamu dibawa oleh orang tuanya. Gimana? Orang tuanya sering membawa senjata tajam, akhirnya dipinjam, maka dibawa ke sini. Nah ini enggak apa-apa, karena orang tuanya. Tapi kalau kamu resmi membawa dari rumah, dari kamu sendiri, maka kamu kalau ada operasi dari tim tatip, ketahuan atau ada laporan dari siapa dan siapa, dari si pihak A, si B, ketahuan, maka skornya kamu juga skornya 100. Bagaimana Pak sanksinya? Dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi kamu jangan macam-macam nanti, oh Pak saya bawa Pak, tidak apa-apa saya Pak, biasa di SMP, itu tidak boleh. Yang tidak baik jangan kamu bawa, yang baik kamu bawa teman Bondowoso ini. Selanjutnya yaitu membawa dan menggunakan narkoba. Nah ini yang paling enak ini. Narkoba ini enak. Oh Pak Yadi kok tahu narkoba itu enak? Ya, saya tahu tapi saya tidak mencicipi, tapi saya tidak mengalami. Cuma saya tahu dengan saya lihat, saya tanyakan ke orangnya yang memang sudah dia selalu mengkonsumsi, bah enak. Sama dengan contohnya kalau kalian merokok, konsumsi minum, kamu minum kopi enak karena kamu merokok. Tapi tanya Pak Yadi tidak enak. Kenapa Pak Yadi tidak merokok? Pak Yadi tidak ngopi, ya tidak enak. Nah, itu seperti itu. Jadi kalian itu jangan sekali-sekali membawa narkoba. Narkoba itu macam-macam. Baik itu berupa pilnya, baik itu berupa minumannya, baik itu berupa pil-pil yang lainnya. Itu tidak boleh. Pak saya kalau minum tidak apa-apa, silahkan kalau minum. Di sini air keran banyak, air keran. Kaitannya di sini itu air zam-zam. Itu seperti itu. Jadi kalian tidak usah ragu lagi kalau kalian itu masuk di Man Bondowoso ini sudah disediakan air aqua yang namanya air zam-zam. Jadi saya ulang lagi, jadi miras itu kamu skornya 100. Terus kamu ngepil, itu skornya kamu 100, sanksinya apa Pak? Dikembalikan kepada orang tuanya. Selanjutnya, yaitu membawa, melihat, dan atau menggandakan apa? Film apa? Film yang telanjang, katanya bahasa kerennya itu film porno. Ini film porno ini bagi kalian, insya Allah kelas 6 aja sudah melihat. Coba bener apa enggak? Kelas 6 sudah melihat kan sudah, bahkan kelas 4 SD sudah melihat yang namanya film-film telanjang itu. Kalau katanya sekarang kan film porno yang bagaimana? Anak sekarang yang hadir ini emasnya mbaknya sudah ndak asing, yang emasnya ndak asing lihat-lihat yang perempuan, yang mbaknya ndak asing lihat-lihat ya apanya anak laki. Kenapa? Karena ya sudah seperti itu keadaan sekarang. Dengan apa? Dengan teknologi. Kamu sekarang begini, lihat saja dari HP-nya seperti ini, canggihnya seperti itu, tinggal buka Google-nya, tinggal ngeklik sudah keluar yang namanya telanjang-telanjang, baik yang laki maupun yang perempuan. Lihat di sini itu tidak boleh Mas, Mbak ya, di sini itu skornya berapa? 100. Makanya di sini tidak boleh membawa HP. Kenapa? Karena risikonya lebih berat, lebih besar. Kenapa? Karena yaitu tinggal di sini, semua di sini ada, di barat ada wifi, di timur ada wifi, di tengah ada wifi, semuanya ada wifi. Kalau kamu bawa HP, kamu bisa saja di kamar mandi. Nah, contohnya sekarang habis makan kamu duduk-duduk, bisa saja kamu itu merokok. Kenapa? Nah, ini di sini tidak boleh Mas, merokok itu tidak boleh. Sanksinya pun juga berat sanksinya. Cuma tidak 100, cuma agak berat sanksinya. Makanya narkoba, merokok itu masuk juga ya, itu yang membawa HP. Selanjutnya mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau tanya, monggo silakan. Itu seperti itu. Dan selanjutnya kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan, yaitu yang selanjutnya yaitu berkelahi. Itu kalau kalian lihat di SMP itu biasa berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara kalian itu pegang-pegangan, kan gitu kan ya. Di sini itu tidak boleh, makanya di sini dipisah laki perempuan. Yang laki itu di timur, yang perempuan di barat, karena khawatir kebiasaan kalian untuk
Nah, ini di SMP ini kalian masuk ke sini apa? Colak-colek. Nah, ini colak-colek ini yang kebiasaan kalian. Di mana? Di SMP. Di mana di SMP? Ya dan lain sebagainya. Colak-colek itu sudah hal yang biasa untuk kalian. Benar Anda? Colak-colek. Nah, colak-colek yang bagaimana? Jalan tangannya ceples. Ke mana? Ke tongkeng. Nah, yang perempuan ya kegirangan. Ini kok gitu kayak gini. Ya kalau di SMP enggak ada. Kalau di sini biasa. Kalau di sini jangan macam-macam kalian. Kalian di sini nyeplas anak perempuan tongkengnya atau pantatnya, kalian akan kena sanksi yaitu skornya 100. Nah, 100 ini harus bagaimana? Harus kalian lakukan, yaitu kalau tidak dimondokkan, kamu itu dikembalikan ke orang tuanya. Kenapa? Karena kamu itu bahaya mas, mbak. Kalau sudah pegang anak perempuan yang laki pegang anak perempuan, yang perempuan pegang anak laki, bahaya. Makanya yang terjadi apa? Nah, asusila itu apa? Kamu tuh sudah didengar, sudah tahu, sudah diterangkan apa itu? Ya itu bisa saja kamu itu nanti. Ini kalau sudah ndamin atau ini sudah datang bulan berapa? Dua bulan. Nah, itu akibatnya. Kenapa? Senjata tajamnya kamu sudah mulai meluncur. Nah, ini yang dikhawatirkan di Man Bondowoso itu tidak ada seperti itu, sudah harus kamu steril dari itu. Selanjutnya, kalau kamu sudah tahu itu tidak boleh semuanya dari 1 sampai 7. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9 itu menganiaya. Nah, ini menganiaya ini bagaimana Pak? Waduh, di Man itu bisa seperti itu. Lah, ini kamu saya jelaskan. Menganiaya yang bagaimana? Kalian jalan, kok ini ya, kok anu ya. Ada teman yang datang, saya minta tolong, apa? Coba itu pukulkan. Nah, biasa kan? Peralihan dari SMP ke SMA. Kamu yang biasa pakai celana pendek, sekarang pakai celana panjang. Yang dulu pergaulannya itu hanya ingin tahu, sekarang ingin merasakan. Nah, kalau sudah seperti itu, disuruh dengan temannya, ayo dah, saya pukulkan itu. Akhirnya kamu pukul. Dan ini tidak boleh mas. Ini tidak boleh ya mbak ya. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Semuanya sama, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Perempuan kadang-kadang ya juga seperti itu. Ada gengnya, ada geng kelas, ada geng yang di luar, itu biasa. Saya kira sudah biasa. Kalau di BK itu BK sudah tahu. Di Tatip sudah sering menangani. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di Man Bondowoso. Apa sanksinya? Apa? Itu sanksinya kamu dikembalikan kepada orang tuanya. Kenapa? Nah, kamu berkelahi, termasuk yang nomor 7 tadi, berkelahi. Itu masuk. Yang ini nomor 9 apa? Menganiaya. Siapa? Membantu yang orang lain. Siapa lagi yang kamu itu dianiaya? Misalnya, saya Pak, tidak suka Pak sama guru Pak. Guru ini cerewet Pak. Kebetulan perempuan misalnya. Itu tidak boleh mas. Tahu-tahu guru perempuannya atau bu gurunya atau pak gurunya datang ditampelin dengan itu, tidak boleh mas. Itu kamu secara tatib di sini kamu dikembalikan ke orang tuanya. Bisa saja kamu dilaporkan dengan gurunya, kamu akan dilaporkan ke kantor polisi. Bisa saja seperti itu. Misalnya juga kepada kepala sekolah itu pun juga tidak boleh. Misalnya kepada TU, di TU pun juga tidak boleh. Misalnya kepada cleaning service itu pun juga tidak boleh. Semuanya itu kalau kamu lakukan itu skornya 100. Selanjutnya yaitu yang nomor 10, memalsukan tanda tangan. Nah, ini yang sering karena di sini ada SKL, di sini ada yang namanya ketuntasan. Kamu tidak mau tuntas, kamu tidak mau ngadap ke gurunya, nanti kamu langsung dipalsukan tanda tangannya. Itu tidak boleh, skornya itu 100. Jadi kalau kalian itu memalsukan tanda tangan, itu skornya 100, kamu akan disanksi, sanksinya dikembalikan kepada orang tua. Terus bagaimana Pak? Ya kamu laksanakan tugasnya. Kalau kamu udah tuntas, tanda tangan guru tidak mau, gurunya mau tanda tangan, silahkan kamu tunggu. Tuntaskan dulu pembelajarannya, itu seperti itu. Ada lagi yang paling parah apa? Kalau kamu minta apa-apa dan dikasih dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah masih sibuk, makanya bagaimana kamu palsu? Itu tambah lagi. Jadi kamu tidak boleh memalsukan tanda tangan.
Yang selanjutnya yaitu memalsukan stempel madrasah. Nah, ini yang punya stempel ini hanya di TU. Dengan kepala sekolah itu pegang stempel, lainnya tidak pegang. Jadi kalian butuh apa silahkan datang ke TU. Jangan sampai kalian itu memalsukan. Contohnya memalsukan bagaimana? Kamu membuat, lihat di stempel terus kamu buat, kamu stempel sendiri biar sudah tidak usah. Itu tidak boleh. Itu sanksinya kamu dikembalikan ke orang tua, skornya berapa? 100 skornya. Itu seperti itu. Jadi kamu tidak boleh memalsukan. Yang selanjutnya memalsukan tanda tangan siapa? Orang tua. Orang tua itu yang bagaimana? Yang dipalsukan. Misalnya kamu itu menerima rapot karena rapotnya jelek, harus tanda tangan orang tua takut sama orang tua, maka kamu tanda tangan sendiri. Itu tidak boleh. Harus bagaimana Pak? Harus tanda tangan orang tua. Kamu tidak boleh. Tidak boleh kamu itu, oh Pak, biar ada Pak, saya ada tanda tangan sendiri. Tidak boleh. Itu kalau kamu memaksakan diri dan kamu terus ketahuan nanti dengan guru, dengan tatib, dengan siapa saja, maka kamu akan disanksi. Sanksinya dikembalikan ke orang tua. Terus kalian akan tidak mendapatkan atau tidak bisa kamu tuh masuk di Man Bondowoso lagi. Kenapa? Karena kamu sudah memalsukan tanda tangan, baik tanda tangan guru, orang tua, tanda tangan karyawan, atau tanda tangan lain-lainnya yang ada di madrasah ini. Itu tidak boleh. Skornya berapa? 100. Yang selanjutnya yaitu memalsukan stempel, sudah ya barusan, memalsukan tanda tangan sudah. Sekarang ini sanksinya atau tidak dikembalikan ke orang tua, cuma skornya agak ringan, yaitu 75. Yaitu bagaimana? Tapi perbuatannya enak-enak. Kenapa? Enak, yaitu apa? Berboncengan lawan jenis. Kalau kamu masih di SMP atau di mana, lah ini berboncengan lawan jenis ini yang enak ini. Enak kenapa? Karena lawan jenis, kamu di depan, yang belakang lain. Nah, yang belakang anteng, yang di depan ada anteng. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah seperti itu, kenapa di sini Pak kok hanya 75? Ya, pokoknya berboncengan saja. Siapa itu Pak? Ya misalnya katanya anak sekarang pacarnya, atau teman dekatnya, atau siapa saja lawan jenis tanpa keterangan dari orang tua atau sekolah. Itu tidak boleh. Sanksinya kamu tidak dikembalikan, cuma dimondokkan. Berapa? Skornya 75. Jadi kamu kalau berboncengan dengan lawan jenis, skornya 75. 75 itu harus bagaimana? Ya kamu laksanakan itu. Ditebus dengan apa? Mondok. Berapa bulan? Sampai kamu lulus. Kalau kamu kelas 10 sekarang ini, jadi kamu sampai lulus. Berapa tahun? Sampai lulus. Itu seperti itu. Jadi hati-hati yang sudah punya pacar masih mulai SD sampai SMP, sekarang boncengan ketemu dengan tim tatib, guru dilaporkan, jadi kamu skornya 75, kamu langsung mondok, dipanggil orang tuanya, enggak mau, berarti kan dikembalikan kepada orang tua. Oh Pak, kan cuma boncengan Pak. Ya apa yang saya sampaikan tadi, boncengan lawan jenis, tapi yang belakang nanti ulap-ulap yang di depan nanti bangun, ya itu yang bahaya. Itu seperti itu. Selanjutnya, atau masih mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Oh, tidak ada. Kalau yang tidak ada ya sudah, saya lanjutkan, yaitu selanjutnya berduaan. Nah, ini di mana? Saya ulang lagi. Tadi yang nomor 2, berbuat asusila bisa, berbuat mengkarot yang nomor 2 itu bisa. Di nomor 13 itu juga dijelaskan berduaan. Karena sekarang sukanya berduaan lawan jenis. Kalau tadi berboncengan, tapi sekarang berduaan. Berduaan itu di mana? Di mana-mana saja. Oh Pak, saya berduaan Pak di Pak, di kamar mandi. Wah, itu langsung. Oh Pak, saya berduaan Pak di mana? Di musola Pak. Nah, kalau di musola, walaupun kamu anak eman, walaupun kamu apa, petugas apa, tapi berduaan, kena sanksi juga. Berapa sekolah? 75. Kenapa? Berduaan dengan lawan jenis. Ini tidak boleh berduaan. Kamu harus lebih dari 2 orang, itu saksi. Dan tidak dekat-dekat, itu saksinya. Tidak dekat-dekat, misalnya rapat. Oh, saya di sini USIM Pak. USIM ada yang di depan dan di belakang, ada saksinya siapa? Pembina USIM itu yang saksinya. Maka tidak apa-apa kalau seperti itu.
Nah, jadi berduaan itu sanksinya kamu itu dimondokkan, tapi kamu itu sekon 75. Kalau tidak mau mondok, kamu silahkan dikembalikan kepada orang tua. Oh, berduaan yang kalau cuma di rumah Pak dengan kakak adik, tidak apa-apa kalau kakak adik. Oh Pak, kalau misalnya berduaan dengan adik sepupu kalau masih bisa dinikahi berarti tidak boleh. Kalau masih enak tidak boleh. Yang boleh itu yang sudah tidak enak. Kalau masih enak itu kena sanksi. Adik sepupu kan masih bisa dinikahi, tidak apa-apa kan? Masih enak itu tidak boleh. Misalnya kamu ada yang ngampung, ya sekarang kalau kamu masih di SMP ada yang ngampung, silakan kamu bawa sepeda bawa di kampung. Ada yang ngampung di belakang, tidak apa-apa, laki perempuan ngumpul tidak apa. Tapi kalau sudah diman, kalian itu tidak boleh. Jadi kalian harus ada izin, baik izin dari wakil kesiswaan, dari tim tatib, dari kepala sekolah, dari BK, monggo silakan harus ada izin. Kenapa? Karena nanti pertanggungjawabannya kalau ada masyarakat yang tanya, Pak, anak man kok berboncengan, dan itu tahu, oh itu adiknya, adik siapa? Adik kandung. Kalau adik kandung tidak apa-apa, tapi kalau sepupu itu masih enak, itu tidak boleh, seperti itu. Dan saya lanjutkan, yaitu mencemarkan nama baik madrasah. Nah ini mencemarkan nama baik madrasah ini macam-macam Mas Mbak, meliputi guru, karyawan, kepala madrasah, dan lain-lainnya. Sekarang misalnya kalian itu tidak suka sama guru, terus kalian berbuat macam-macam. Guru itu dikabari seperti ini, seperti itu seperti ini. Banyak masih. Apakah ada di man Pak? Ada. Di man? Ada. Kenapa? Pak Yadi tahu. Karena Pak Yadi tahu. Pak Yadi yang ngurus, Pak Yadi yang tanya. Ada. Kenapa? Yang tidak suka sama guru, sakit hati sama guru, itu kamu skornya 75. Jadi kalian itu kalau sudah masuk di man, jangan sampai kamu itu membawa yang tidak baik dari SMP-nya atau MTS-nya. Jadi bawalah yang baik-baik. Jangan sampai kamu sakit hati ke guru. Kalau kamu sakit hati ke guru, nanti sampai pun kamu lulus, kamu tidak akan mempunyai ilmu yang barokah dan manfaat. Kenapa? Lawang kamu kalau gurunya ngajar kamu tidur, itu. Kalau gurunya ngajar kamu main-main. Kenapa? Karena tidak suka. Maka kalian itu dihindari itu. Semua guru yang ada di sini semuanya baik dan kamu menimba ilmu dari guru-guru yang ada di sini. Kenapa? Karena kamu sudah niatan dari rumah, niatan dulu kemarin-kemarinnya mau masuk di man untuk menimba ilmu. Itulah. Itu seperti itu. Jadi kamu jangan sampai mencemarkan nama baik guru. Karyawan, siapa karyawan? Ada DTU. DTU itu banyak. Kalau kamu itu membutuhkan, misalnya sekarang membutuhkan surat izin, harus ke TU, dibuatkan di TU, tidak cepat dibuatkan, terus kamu sakit hati, itu tidak boleh. Itu juga kamu kalau sakit hati mencemar, oh itu orang itu seperti itu anunya seperti itu tidak baik, itu tidak boleh, itu mencemarkan namanya, menjelek-jelekkan. Itu skornya 75. Kamu tuh tidak dikembalikan, cuma dimondokkan. Kalau sudah dimondokkan harus bagaimana? Harus mondok sampai kamu tuh lulus. Selanjutnya yaitu kepala sekolah, mencemarkan nama baik kepala sekolah. Misalnya kamu contohnya mau tanda tangan, kan kepala sekolah masih sibuk, atau kamu nunggu lama kok tidak ditanda tangan nih, kenapa? Ya itu nanti kamu pas kepala sekolah ini so ini itu tidak boleh. Itu namanya mencemarkan nama baik. Itu seperti itu. Selanjutnya yaitu merusak sarana prasarana madrasah. Nah ini gampang Mbak ya Mas ya. Merusak sarana. Kamu ada jalan enak, ada pot ini kok seperti ini, ditendang dengan kamu potnya. Itu sudah merusak. Berapa skornya? Skornya 50. Apa sanksinya? Bisa saja sanksinya kamu tuh menghaji atau menghatamkan Al-Quran. Itu sanksinya. Nah itu seperti itu. Oh kamu mencoret-coret di madrasah, apa tembok dicoret-coret. Oh kamu itu membobol perpustakaan karena kamu ingin ini itu. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya sudah merusak sarana prasarana madrasah. Oh misalnya kamu lihat mobilnya Man Bondowoso, Luxio, kok ini ada Luxio, kamu bocorkan banyak, itu termasuk, itu sarana, itu termasuk itu.
Itu misalnya sekarang bangku kamu diotak-atik, diambil, dibawa pulang, itu nggak boleh. Itu skornya kalau ketemu kamu skornya 50. Selanjutnya yaitu merubah nilai rapot itu yang sering juga anak-anak karena tidak puas maka rapotnya diotak-atik, dirubah karena takut sama orang tuanya. Ini tidak boleh. Jadi masnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu asli nilai kalian itu udah yang diterima. Untuk selanjutnya Anda harus lebih baik, itu saja seperti itu. Yang selanjutnya yaitu membuat pernyataan bohong atau dusta atau palsu. Kalau ditanya, Mas, kamu pacaran apa enggak? Kamu punya teman dekat apa enggak? Enggak Pak, demi Allah Pak, saya tidak punya Pak. Tapi kenyataannya foto-fotonya kamu sudah ada. Itu seperti itu membuat palsu, keterangan palsu. Skornya berapa Pak? Skornya 50. Enteng, silakan kalau kamu ingin banyak, 100 kamu dikembalikan. Berbanyaklah kamu berbohong, maka kamu akan cepat dikembalikan ke orang tuanya. Karena ini berhubung dengan waktu, maka untuk lebih lengkapnya nanti saya akan masuk ke kelas per kelasnya kelasnya kalian. Kalau kalian sudah nanti resmi jadi siswa Man Bondowoso, sudah tahu kalian jurusannya jurusan IPA, agama, IPS, nanti saya jelaskan sampai akhir. Maka kalian silakan, yang tidak ngerti silakan kalian tanya, yang tidak tahu silakan tanya. Bahwa sampai kapanpun Pak saya ini akan mengikuti, alhamdulillah kalau seperti itu, karena ini masih banyak. Makanya kalian itu silahkan nanti kalau saya sudah masuk ke kelas baik di agama, IPA dan IPS, silahkan kamu tanya. Mungkin itu saja karena berhubung dengan waktunya sudah habis, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.